Jangan sampai lu ngerasa ketika ada masukan, ada saran, ada kritik, lu ngerasa lebih hebat, lu ngerasa lebih pinter, lu ngerasa lebih jago dari orang lain. Hari ini ngomongin soal di studio. Di studio bisa di studio siaran, bisa di studio voice over. Biasanya apa sih teman-teman lakukan biasanya untuk entah itu yang anchor ya atau yang voice over talent, kebiasaan apa yang biasanya dilakukan di studio sebelum memulai bekerja? Kalau gue sebagai penyiar berarti sebelum siaran, atau misalnya yang VO talent sebelum take vokal ya, sebelum take VO, itu kebiasaan-kebiasaan apa yang biasa dikerjain? Kalau gue sendiri sebelum siaran ya, biasanya diskusi dulu sama produser. Kita mau bahas apa? Temanya apa? Topik obrolannya apa, narasumbernya siapa, angle-nya mau kemana nih ya, wawancara kita mau kemana nih sama si narasumber ini. Kalau dia adalah pejabat, berarti kebijakan arahnya ya kan. Kalau dia adalah misalnya menteri juga sama, menteri, kepala daerah, gubernur gitu ya, wali kota, bupati, itu lebih ke arah misalnya kebijakan apa yang dia buat untuk suatu permasalahan yang sedang kita bincangkan. Nah, untuk wawancara-wawancara lain, misalnya kasus, perkembangan kasus, misalnya sama Kabid Humas lah, Kadif Humas dan sebagainya. Ketika membahas sesuatu, penyiar harus memahami topik yang akan dibahas, narasumbernya siapa. Wawancaranya itu jangan sampai salah pertanyaan. Misalnya yang ditanya adalah pengamat, tapi nanyanya adalah kebijakan ya, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah misalnya, nggak nyambung. Tapi apa yang sudah dilakukan pemerintah daerah, tanyakan pendapatnya, harusnya bagaimana, apakah sudah baik atau belum, ataukah ada perlu perbaikan dan lain sebagainya, kayak gitu. Sebelum siaran, selain gue diskusi sama produser, terus juga sama koordinator liputan, misalnya ada nggak sih liputan yang berkaitan dengan topik yang mau kita bahas, itu juga penting ya, buat kita tahu supaya setidaknya wawancara kita ada triggernya nih, ada pemicunya, ada latar belakang berita yang berkaitan ya. Entah itu misalnya perkembangan COVID, atau misalnya kasus kecelakaan yang memang cukup besar nih beritanya. Ada nggak sih reporter di lapangan nih yang lagi mantau langsung, yang lagi laporan langsung di sana? Mungkin bisa buat laporan pengantar sebelum kita masuk ke wawancara inti, kayak gitu. Kalau buat gue sendiri, selain tadi diskusi sama produser, sama koordinator liputan, gue juga mempersiapkan diri. Gue harus enjoy dulu, harus bangun moodnya dulu yang bagus gitu ya. Karena kadang kalau mood kita lagi nggak bagus, opening aja suka salah-salah. Gue tuh juga beberapa kali ketika mood lagi nggak bagus nih, buat opening siaran aja itu kadang suka keserimpet lidahnya. Nah, hal-hal kayak gini yang harus dihindari ya. Ngebangun mood itu gimana sih caranya? Ya banyak macam-macam. Kalau teman-teman mungkin caranya beda-beda. Kalau gue sendiri ketika membangun mood adalah ya dengerin musik ya kadang, atau misalnya gue dengerin atau nonton podcast yang terbaru ya. Dilihat aja di nonton YouTube ada podcast apa nih yang terbaru. Yang paling sering gue tonton adalah podcastnya Om Deddy ya, Deddy Corbuzier. Gue lihat itu bukan hanya sekadar lihat siapa yang diwawancara, bukan hanya sekadar ngelihat apa yang diwawancarain atau apa yang diobrolin, tapi bagaimana caranya mereka bertanya gitu. Bagaimana caranya mereka melemparkan pertanyaan kepada narasumber untuk dapat informasi yang menarik yang mungkin belum ada di wawancara sebelumnya dengan orang yang sama ya, dengan narasumber yang sama. Nah, itu teknik-teknik wawancara semacam itu yang kadang gue pelajari dari banyak orang, dari juga mungkin penyiar lain, entah penyiar radio lain ya yang lebih senior, atau penyiar juga di kantor gue sendiri. Itu ngebangun percaya diri kita juga. Kita akan lebih percaya diri untuk bertanya karena kita tahu backgroundnya gimana, siapa saja yang terlibat dalam peristiwa atau kasus ini, terus juga apa yang bisa ditarik atau apa yang bisa diangkat dari informasi yang kita bawakan di wawancara. Nah, hal-hal kayak gini ya, mungkin juga banyak yang dilakukan sama teman-teman ketika ngebangun mood untuk siaran. Ketika mau siaran, ngopi dulu. Yang paling penting jangan lupa minum air putih, karena kalau kebanyakan ngopi nggak minum air putih, yang ada nanti
produksi air liurnya, ludahnya jadi banyak, ngomongnya juga jadi nggak enak gitu ya, banyak ludah yang nyangkut gitu ya di sini nih, nggak bisa dibuang gitu ya, ditelan juga nggak enak karena lagi ngomong gitu kan. Nah, hal-hal kayak gini juga yang perlu diwaspadai. Ini juga yang dilakukan ketika misalnya lo mau VO ya, mau VO buat iklan atau buat promo dan lain sebagainya. Sebisa mungkin jangan minum kopi atau teh. Ya kalaupun memang habis minum kopi atau teh, minum air putih yang banyak. Syukur-syukur minum air adem lah ya, air galon gitu, atau air hangat, itu lebih bagus dibanding air dingin. Latihan juga humming ya, atau misalnya kayak gue mau opening siaran ya, cuap-cuap aja dulu, memanaskan mulut gitu ya, membiasakan mulut supaya nggak jadi kaku kalau ngomong kayak gitu. Terus juga ketika misalnya kita kerja ya, apalagi VO, sudah pasti ada direkturnya, ada scriptwriternya juga. Ketika kita siaran ada produsernya juga. Nah, yang sering kali gue temukan adalah ketika misalnya ada orang, entah itu penyiar, entah itu voice over talent, merasa dia sudah lebih senior dari direkturnya, merasa dia lebih berpengalaman dari sutradaranya atau dari produsernya kalau itu siaran radio. Kemudian jadi anti kritik ketika dapat masukan, ketika dapat saran dari temannya yang mungkin lebih muda usianya, yang tidak ya pengalamannya tidak sebanyak dia. Kemudian dia merasa, lo so tau banget sih, lo sotoy banget sih, lo lebih ngerti gue, lebih paham gue lebih lama di radio misalnya, gue lebih lama jadi voice over talent, lo tahu apa? Itu hal yang paling dihindari ya. Jangan pernah merasa lebih pintar dari orang lain. Udah, intinya gitu aja. Ketika lo tugasnya sebagai anchor, sebagai penyiar, atau sebagai voice over talent, ya lo harus nurut apa kata produser, lo harus nurut apa kata voice director. Kalau di voice over itu namanya voice director. Jangan sampai lo ngerasa ketika ada masukan, ada saran, ada kritik, lo merasa lebih hebat, lo ngerasa lebih pinter, lo ngerasa lebih jago dari orang lain ya. Padahal posisinya dalam pekerjaan itu lo adalah talent, lo adalah anchor. Sementara orang yang lebih muda, orang yang lebih pengalamannya jauh lebih sedikit dari lo, posisinya adalah produser, posisinya adalah voice director. Dia punya kendali untuk menentukan mau gimana nih flow dari proyek yang sedang dikerjakan. Ini yang orang sering lupa. Dulu gue ada di posisi itu, ngerasa ya gue lebih pengalaman, gue lebih jago, lebih hebat. Sementara produser gue fresh graduate ya, belum pernah punya pengalaman kerja, apalagi kerja di radio. Yakin, insaf aja udah, nggak usah ngerasa lebih pintar, nggak usah ngerasa lebih hebat, nggak usah ngerasa lebih keren. Kenapa? Balik lagi, bisa jadi orang yang lebih muda dari kita, orang yang mungkin pengalamannya lebih sedikit dari kita, ada ilmu yang bisa kita dapat kalau misalnya kita mau mendengar. Seperti mungkin yang sudah pernah gue share sebelumnya, ketika lo mau kerja di radio, yang perlu lo lakukan pertama kali adalah mendengarkan radio. Itu, kalau lo nggak mau dengerin radio, lo malas dengerin radio, akan susah lo untuk bisa kerja di industri radio. Sama halnya ketika lo jadi voice over talent, atau ketika lo jadi penyiar radio atau news anchor. Bagaimana narasumber mau dengerin pertanyaan lo, mau menjawab pertanyaan lo dengan benar atau dengan baik, atau mau merespon apa yang lo tanyakan dengan baik, kalau lo aja nggak bisa merespon dengan baik saran, masukan, dan juga kritik dari orang lain. Itu kuncinya ya. Ketika lo pengen dapat informasi yang baik dari narasumber, ketika lo pengen dapat apa yang memang lo tuju, ya tadi gue bilang, sebelum lo mau jadi penyiar radio, ya lo harus mendengarkan radio. Ketika lo mau jadi voice over talent yang baik, ya lo harus dengarkan apa kata voice director. Kadang kita butuh orang lain untuk jadi cermin kita. Kita butuh orang lain untuk menjadi penilai kita. Apakah yang kita lakukan sudah oke? Apakah yang kita lakukan sudah sesuai? Apakah yang kita lakukan ini memang searah gitu ya dengan tujuan yang ingin dicapai? Buat teman-teman yang mungkin juga masih belajar, sama seperti saya ya, juga masih belajar jadi penyiar radio yang baik itu kayak gimana. Karena kalau di tempat gue kerja ya, kita menyebutnya bukan penyiar, kita menyebutnya adalah news anchor.
Apa disebutnya news anchor? Karena kita tidak hanya menyiarkan, kita nggak cuma sekedar baca informasi dari media online, kita nggak cuma sekedar baca informasi dari Twitter, kita nggak cuma sekedar baca artikel dari majalah atau apa gitu ya. Tapi yang kita lakukan adalah kita jadi anchor nih, kita jadi jangkar nih, kita jadi titik paling krusial dalam sebuah show. Lo yang mengatur flow siaran dalam 1 jam. Lo yang mengatur apa yang menarik untuk dibawakan. Ini juga berdasarkan arahan dan juga berdasarkan kesepakatan dengan produser. Jadi nggak bisa main sendiri ibaratnya gitu ya. Lo nggak bisa jadi single player. Ketika lo bisa bekerja sama dengan produser, bisa bekerja sama dengan voice director, ke arah atau ke tujuan yang memang ingin lo capai, semua akan baik-baik aja. Yang penting intinya adalah saling mau mendengarkan, mau menerima saran, mau menerima masukan, dan juga komunikasi yang baik.